Bab 56 Suamiku adalah seorang jenius ilmu pedang. Apa maksudmu? Mungkin agak sulit untuk mencapai alam laut Qi dalam 10 hari, tapi kesempurnaan pengendali langit jelas bukan masalah. Apakah menurutmu, menembus rintangan semudah meminum air? Gu Sanfeng menyekat teh dari kumisnya, sudut mulutnya berkedut tak terkendali. Dia tahu bahwa anak laki-laki ini mendapat dukungan dari leluhurnya, sehingga dia bisa menerobos dengan cepat, tetapi tentu saja tidak bisa secepat ini. Bahkan sekarang, berhasil menembus tahap akhir alam pengendali langit hanya dalam waktu 1 bulan sungguh menakjubkan. Kalau saja dia berhasil menerobos ke alam laut Qi dalam 10 hari lagi, Gu Sanfeng akan khawatir bocah itu telah mempraktikkan suatu metode jahat, dan akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Bahkan jika kamu berhasil menembus alam laut Qi, aku khawatir itu tidak akan mudah. Aku ingat ada beberapa sepupu di keluarga, yang semuanya telah mencapai tahap akhir alam laut Qi. Gu Changge tidak mengatakan apapun untuk menjelaskannya, malah mengerutkan alisnya. Jangan khawatir, patriark tua sudah mengurus ini untukmu. Kepala keluarga juga merasa itu tidak pantas, jadi dia memutuskan untuk mencocokkan lawan sesuai dengan wilayahmu. Jika seseorang menantangmu, mereka akan ditekan untuk bertarung di wilayah yang sama denganmu. Gu Sanfeng melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa semua ini tidak menjadi masalah sama sekali. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Aku akan mewarisi posisi Tuan Muda dalam 10 hari. Melihat bahwa satu-satunya potensi kekacauan mungkin tidak akan terjadi, Gu Changge tampak acuh tak acuh. Dasar bocah nakal, apa sih yang membuatmu begitu percaya diri? Di alam yang sama, apa yang membuatmu berpikir kamu bisa bersaing dengan orang lain? Lupakan divine skills, kamu mungkin belum pernah berlatih buku-buku rahasia bela diri. Kamu bahkan tidak punya peluang 10% untuk menang dalam kompetisi yang setara. Ide sang patriark adalah agar kamu memilih teknik pedang kekuatan ilahi dalam 10 hari ini, dan lihat apakah kamu dapat mencapai tingkat kesuksesan kecil. Selama kompetisi, tantang lawan Anda untuk tidak menggunakan senjata. Dengan begitu, peluang Anda untuk menang akan sedikit lebih tinggi. Lagi pula, ini bukan pertarungan sampai mati. Selama kau bisa mengancam nyawa lawanmu, tidak perlu menahan diri dengan pedang terbang. Para tetua pasti akan menyelamatkan orang itu dan menyatakan kemenanganmu. Gu Sanfeng menghentakkan kakinya karena frustrasi melihat sikap tenang Gu Changge. Anak ini benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi. Dia baru berkultivasi selama 1 bulan dan mengira dirinya tak terkalahkan. Itu merupakan solusi yang telah didiskusikannya dengan kakak laki-lakinya sepanjang malam, dan sang patriark pun menyetujuinya. Gu Changge membuka mulutnya untuk bicara tetapi kemudian teringat bahwa dia belum pernah menunjukkan keterampilan ilahi apapun dan memutuskan untuk mendengarkan dengan tenang. Adapun keterampilan ilahi teknik pedang, kebetulan aku punya keterampilan ilahi kelas atas kelas gelap yang cocok untukmu. Itu tidak eksklusif untuk sekte dingin surgawi, jadi aku bisa mengajarkannya kepada suamiku dalam beberapa hari ke depan. Saya yakin dengan bakat suami saya, 10 hari seharusnya cukup untuk mencapai tingkat pemula. Liu Qingqing tiba-tiba menjadi bersemangat dan menyela pembicaraan. Dialah yang selama ini selalu menerima bantuan darinya, dan kini dia ingin menawarkan bantuan kepada suaminya. Wow, itu akan sempurna. Tapi, kalau soal bakat anak ini, sudahlah, aku tidak akan berkomentar. Awalnya, tugas mengajar keterampilan ilahi diberikan kepadanya oleh sang patriark, tetapi karena Liu Qingqing bersedia, tidak perlu baginya untuk mencari pekerjaan tambahan untuk dirinya sendiri. Selain itu, ia telah berencana untuk mengajarkan keterampilan kelas menengah kelas gelap, dan jika Liu Qingqing akan mengajarkan keterampilan kelas atas kelas gelap, mengapa ia harus merusak kesempatan keponakannya yang hebat, bukan? Namun, Liu Qingqing memuji bakat keponakannya yang hebat. Dia tidak bisa setuju. Sekalipun sang leluhur mentransfer kekuatannya, ia tak dapat mentransfer bakat. Pokoknya, aku sudah menyampaikan pesannya. Karena Nona Liu bersedia mengajarimu, aku jadi tidak perlu repot-repot. Baiklah, jika kamu membutuhkan sesuatu dalam beberapa hari ke depan, datanglah langsung kepadaku. Jika kamu membutuhkan ramuan untuk menerobos ke tahap akhir alam pengendali langit, tanyakan saja kepada patriark. Setelah mengatakan semua yang perlu dikatakan, Gu Sanfeng tidak ingin mengganggu pasangan pengantin baru itu lagi.
Dia menghabiskan tehnya, menolak tawaran Liu Qingqing untuk menuangkannya lagi, dan bangkit untuk pergi. Saat dia sampai di pintu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata sambil tertawa, "Ngomong-ngomong, Changming juga berencana untuk menantangmu. Dia tidak ingin bersaing untuk posisi tuan muda, dia hanya ingin beradu tanding denganmu. Hati-hati dengannya, anak itu lebih kuat darimu, sudah memiliki kesuksesan kecil dalam teknik pedang kelas rendah kelas gelap dan telah memasuki tahap awal teknik tubuh kelas menengah kelas gelap. Dia bahkan hampir menembus alam pengendali langit akhir, sama sepertimu." Dia tidak menunggu Gu Changge menjawab, dia sudah meninggalkan halaman dan membantu menutup gerbang halaman untuk mereka berdua. Gu Changge membuka mulutnya, agak tidak berdaya. Tampaknya sepupunya telah terpukul keras oleh tindakannya sendiri beberapa kali sebelumnya. Tetapi itu juga bagus, karena dia sedang berusaha keras untuk meningkat dan sekarang akan menerobos ke tahap akhir alam pengendali langit. Hanya saja jika dia ingin bertukar beberapa gerakan dengannya, dia mungkin akan dipukul keras lagi, dan dia sudah merasa agak enggan melakukannya. "Suamiku, ini adalah gulungan giok 9 pedang Ling Feng, tuliskan dulu kekuatan ilahi mereka." Liu Qingqing juga tahu bahwa masalah ini menyangkut posisi tuan muda dan tidak bisa ditunda, jadi setelah Gu Sanfeng pergi, dia langsung mengeluarkan token giok kekuatan ilahi dari kantong penyimpanannya. Ini bukanlah keterampilan ilahi dari Sekte Dingin Surgawi, melainkan sesuatu yang diperolehnya di tempat di mana seorang kultivator hebat telah meninggal dunia. "Kalau begitu, aku tidak akan berdiri dalam upacara dengan istriku. Sekalipun dia telah meraih sukses besar dengan ilmu pedang Ling Feng 9, dan pemahamannya bahkan lebih tinggi dari Liu Qingqing, dia masih mengambil gulungan giok." Saat indera keilahiannya menjangkau dan menyentuh gulungan giok, metode ilmu pedang Ling Feng 9 segera muncul dalam benaknya. Tapi ini, dia sudah hafal semuanya. Dia mengingatnya dalam benaknya saat pertama kali dia selaras dengan kekuatan ilahi. Jadi setelah sekitar 15 menit, dia menarik kembali indera keilahiannya. "Apakah kamu sudah menghafal semuanya? Suami jangan ceroboh, jika salah menghafalkan ilmu ketuhanan, kultivasinya bisa dengan mudah merugikan diri sendiri." Melihat dia mengembalikan gulungan giok itu setelah hanya 15 menit, Liu Qingqing tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. "Tenang saja, aku punya ingatan fotografis, suamiku. Saya tidak akan kehilangan apapun hanya dengan sekali melihatnya. Tidak percaya? Haruskah aku menunjukkannya padamu?" Gu Changge terkekeh dan mengangkat sebelah alisnya. "Kalau begitu, suamiku, jangan terlalu banyak menggunakan energi spiritual, cobalah sekali saja, dan ibu akan melihat bagian mana yang perlu diperbaiki." Melihat hal itu, dia tidak dapat berkata banyak lagi dan hanya dapat berkata dengan penuh keprihatinan. Kemudian, setelah mengamati metode itu selama 15 menit, Gu Changge dengan santai mengambil pedang terbang gelap kelas atas dari meja dan bergerak ke tengah halaman. Ilmu pedang Ling Feng 9 ini, kalau boleh dijelaskan, adalah tentang menusuk, menebas, menyapu, menuntun, menarik, mencegat, menyeka, mengangkat, dan menyerang. Jika seseorang dapat memadukan ke-9 posisi seperti yang tercatat dalam metode ini, seseorang dapat menempelkan cahaya pedang ke ujung pedang dan mengalahkan musuh dengan gerakan pedang yang paling sederhana. Namun, saat Gu Changge mulai menunjukkan posisi pedang yang berbeda dan sengaja membuat beberapa kesalahan, Liu Qingqing yang menonton dengan sungguh-sungguh, tetap saja terkejut. Menghafal metode tidak berarti seseorang dapat menghasilkan efek dan gerakan yang sesuai. Tetapi dia hampir tidak mempunyai kekurangan, dan setiap gerakannya sangat harmonis, seolah-olah dia telah berlatih pedang selama lebih dari 1 dekade. Ketika Gu Changge berhenti dan menanyakan pendapatnya, "Apakah suami pernah berlatih jurus pedang sebelumnya saat kamu tidak bisa berkultivasi?" Liu Qingqing tidak dapat menahan diri untuk bertanya balik. "Tidak sebelumnya," jawab Gu Changge jujur. "Kalau begitu, suamiku mungkin benar-benar ahli dalam ilmu pedang." Setelah mengungkapkan keheranannya, Liu Qingqing menunjukkan beberapa kekeliruan kecil sebelumnya dan juga menyampaikan beberapa wawasan dan pemahamannya. Ketika Gu Changge berdemonstrasi untuk kedua kalinya, ia berpikir dalam hati, hasilnya harus sedikit lebih baik daripada yang pertama kali, kalau tidak, ia akan dianggap tidak membuat kemajuan sama sekali, bukan? Tapi bagaimanapun juga, bagi dia yang telah mencapai kesuksesan besar, itu hanya masalah mencoba untuk meningkatkan sedikit dari apa yang telah dia lakukan sebelumnya.
Ujung pedang itu sudah memancarkan cahaya dingin. Pedang cahaya masuk ke 9 pedang Ling Feng. Ketika dia melihat cahaya pedang muncul selama demonstrasi keduanya, Liu Qingqing benar-benar tercengang dan berdiri terpaku di tempatnya. Apakah suami itu manusia? Dari menonton token giok kekuatan ilahi hingga mencapai level pemula, itu bahkan belum memakan waktu 30 menit, belum lagi 10 hari. Butuh waktu 7 hari penuh baginya untuk mencapai level pemula, di mana dia bisa memasang cahaya pedang ke bilah pedangnya. Bab 57, Liu Qingqing mati rasa. Dengan suara, klang, Gu Changge kembali menyarungkan pedang terbangnya. Liu Qingqing hanya ternganga, menatapnya, tak bisa berkata apa-apa. Pertama kali, dia tampak seperti itu, kedua kalinya, dia memasuki ambang pintu. Seorang dewa pedang yang bereinkarnasi. Keterampilan ilahi tingkat atas kelas gelap memang sedikit menantang, masih ada beberapa bagian yang belum cukup lancar. Gu Changge menggelengkan kepalanya sedikit, tampak belum begitu puas. Mendengar ini, Liu Qingqing merasa seperti ada anak panah yang menusuk jantungnya, keterkejutan dan frustrasi membuatnya merasa sangat malu. Mereka semua mengatakan dia seorang jenius, namun dia membutuhkan waktu 7 hari untuk menguasai dasar-dasar 9 pedang Ling Feng, sedangkan suaminya berhasil menguasainya dalam waktu kurang dari sehari, bahkan tidak sampai 2 jam, hanya waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Tidak, jika dia tidak memperhitungkan waktu yang dihabiskannya untuk membaca gulungan giok keterampilan ilahi, sekitar 15 menit, dia hanya menggunakan rentang waktu 15 menit. Tiba-tiba, Liu Qingqing mengerti. Mengapa, terakhir kali, sepupu suaminya tiba-tiba mengatakan dia tidak enak badan dan pergi. Kesenjangan antara orang-orang, kadang-kadang benar-benar lebih besar daripada antara manusia dan anjing. Begitu banyak yang tidak dapat dibudidayakan dan dicap sebagai sampah. Jika dia dianggap sampah, lalu siapa di dunia ini yang bisa menyebut dirinya sebagai penggarap pedang? Bahkan jika ditukar dengan kekuatan besar alam gerbang surgawi, akan mustahil untuk menguasai keterampilan ilahi kualitas terbaik tingkat kegelapan dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Pemahaman dan bakat yang sungguh mengerikan. Istriku, aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres di beberapa tempat. Bisakah istri saya menunjukkannya kepada saya agar saya bisa belajar? Dan pada saat itu, Gu Changge masih menatap Liu Qingqing dengan kemampuan aktingnya yang luar biasa. Bagus. Tadi malam, berkat pil pencerahan mendadak yang diberikan suamiku, aku jadi mendapatkan pemahaman baru tentang 9 pedang Ling Feng. Aku bahkan telah mencapai alam niat pedang, yang seharusnya sangat bermanfaat bagimu untuk mengamatinya dengan saksama. Liu Qingqing menepis keheranannya dan mengangguk setuju. Melihat suaminya memberikan pedang terbang itu padanya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak boleh menggunakan pedang terbang ini, saat ini pedang itu belum dimurnikan oleh siapapun. Jika pedang itu tercemar oleh energi spiritualku, itu akan mempersulit proses pemurnianmu nanti. Sambil berbicara, dia menamparkan kantong penyimpanannya di pinggang dan mengeluarkan pedang terbang kualitas terbaik kelas gelap miliknya. Dengan ketukan kakinya yang ringan, dia telah bergerak ke tengah halaman, berdiri tegak dan anggun di udara. Jika suami saya punya pertanyaan, silakan saja. Sembari berbicara, dia mulai perlahan-lahan melakukan setiap gerakan pedang Ling Feng 9, khawatir kalau suaminya dari alam pengendali langit tidak dapat menangkap semua detailnya. Terlebih lagi, dia menyadari bahwa setelah memperoleh pemahaman tentang niat pedang, kekuatan 9 pedang Ling Feng miliknya telah meningkat sedikitnya 50%. Jika dia melancarkan serangan penuh, bahkan seorang kultivator dari alam yang lebih tinggi di alam reruntuhan pun mungkin tidak akan bisa melawan. Karena dia baru saja mencapai pencerahan tiba-tiba tadi malam, dia memperagakannya kepada suaminya dan sekaligus membiasakan diri dan mencerna peningkatan dari tadi malam. Tanpa sadar, dia secara tidak sengaja membuat pedang terbang mentah milik Gu Changge berdengung dan bergetar, seolah-olah hendak melompat keluar dari tangannya, tertarik padanya. Namun dengan cengkeraman ringan dari Gu Changge dan sedikit pedang inten miliknya, pedang terbang itu dengan cepat menjadi tenang. Saat Liu Qingqing terus-menerus melakukan 9 pedang Ling Feng berulang-ulang, Gu Changge hanya mencoba mengikutinya dengan pedang terbang di tangan. Dua sosok bergerak dan berkelebat di pelataran, tampak seolah tengah menari dengan anggun menggunakan pedang mereka. Saat gerakan terakhir hendak berakhir, dan niat pedangnya mencapai puncaknya, terdengar suara teriakan pedang.
Dan itu telah menarik keluar niat pedang Gu Changge, yang awalnya ingin dia sembunyikan. Dua niat pedang yang benar-benar berbeda terpancar dari masing-masing pedang, dan tampaknya saling berlawanan. Niat pedang. Liu Qingqing berseru kaget namun segera mengendalikan tenaganya. Niat pedangnya yang tak terkendali tadi tengah menekan ke arah suaminya, sebagai seseorang yang telah mencapai kesempurnaan di alam mendalam jangkauan, dia takut bisa menyakiti suaminya jika dia tidak mengendalikannya dengan baik. Gu Changge pun dengan ringan mendarat ke tanah, dengan rapi menyarungkan pedangnya di tengah paduan suara teriakan pedang. "Kamu tidak terluka, kan? Baru saja, niat pedangku agak tak terkendali." Sepertinya dia merasakan niat pedang lain dan bersaing dengannya. "Tidak terluka, tunggu. Kamu, suamiku, kamu baru saja mencapai Sword Intent." Liu Qingqing berkedip ke sampingnya dengan nada mencela diri sendiri dalam kata-katanya, tetapi kemudian dia tersadar dan menyadari ada sesuatu yang salah. Matanya penuh dengan keheranan. Dibandingkan dengan menguasai dasar-dasar pedang Ling Feng 9 tingkat gelap hanya dalam 2 kali percobaan, niat pedang benar-benar berbeda. Dia telah hampir mengolah 9 pedang Ling Feng hingga sukses besar, dan baru pada saat pencerahan tiba-tiba dia menyadari niat pedang. Tapi bagaimana dengan suaminya? Bukankah hari ini mungkin pertama kalinya dia memegang pedang? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bahkan belum pernah mendengar ada orang yang memahami niat pedang di tahap akhir alam pengendali langit. "Berkat keberuntungan istriku, aku jadi bisa memahaminya," kata Gu Changge tanpa menyembunyikan ketidakmampuannya lebih jauh, dengan nada bicara hehe dan acuh tak acuh. Pernyataan ini tidak sepenuhnya salah. Lagi pula, niat pedang ini dipahami oleh Liu Qingqing tadi malam selama pencerahan tiba-tibanya, dia hanya sekadar berbagi keuntungan. Liu Qingqing ketakutan, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Berkat keberuntungannya, jika niat pedang begitu mudah dipahami, maka bukankah setiap kultivator pedang akan berlatih pedang dengan orang yang telah memahami niat pedang untuk memahaminya? Kebanyakan penggarap pedang bahkan tak mampu menyentuh ambang niat pedang di alam reruntuhan, apalagi di alam pemurnian kekosongan, di mana mereka mungkin samar-samar menyentuh hukum-hukum, sehingga mereka bisa memperoleh sedikit pemahaman. Dia sendiri hanya memahami niat pedang berkat pencerahan tiba-tiba tadi malam, yang mana sudah merupakan takdir yang cukup beruntung. "Istri, apa yang sedang kamu pikirkan?" Gu Changge melambaikan tangannya di depan matanya. "Aku bertanya-tanya apakah suamiku seorang manusia," kata Liu Qingqing lemah. "Hal macam apa yang harus dikatakan itu? Kalau bukan manusia, lalu hantu. Sentuh aku hangat." Sambil berbicara, Gu Changge bahkan melangkah lebih dekat. "Tiba-tiba aku mengerti ekspresi dan sikap murid-murid lain di sekte ketika mereka melihatku. Selama 18 tahun, suamiku tidak dapat berkultivasi, mungkin itu bukan ketidakadilan bagi suamiku. Surga memberikan keadilan kepada para kultivator lainnya." Liu Qingqing merasa hati Tao-nya hampir tidak stabil. Kalau saja suaminya tidak mengalami kejadian itu saat itu, kalau saja dia tidak menundanya. Bukankah dia pasti sudah menjadi pedang kecil abadi sekarang? Pada pertama kalinya memegang pedang, dia secara alami memasuki ranah keterampilan ilahi, dan memahami niat pedang. Kalau saja dia punya sedikit waktu lagi, bukankah penguasaannya terhadap ilmu pedang akan menjadi luar biasa? Ngomong-ngomong soal itu, ketika istri saya mendemonstrasikan tadi, sepertinya ada beberapa bagian yang kurang harmonis. Betapapun terkejutnya dia, Gu Changge tidak dapat menahan diri untuk mulai memberinya petunjuk. Dengan kemahirannya dalam 9 pedang Ling Feng, dia secara alami melihat bahwa beberapa detail dalam gerakan Liu Qingqing tidak benar. Karena dia terus-menerus memberikan pendapat dan ide, Liu Qingqing mengangguk dengan kaku dari waktu ke waktu. "Benarkah demikian? Ini tidak benar. Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa dia akan mengajarkan keterampilan ilahi kepada suaminya? Apa yang terjadi sekarang? Mengapa malah suaminya yang memberinya petunjuk?" Seseorang yang berada di tahap akhir alam pengendali langit, yang baru memegang pedang kurang dari 2 jam, tengah mengajar seseorang yang berada di tahap akhir alam jangkauan mendalam. Tetapi, segala yang dikatakan suaminya, dia nilai dalam hatinya, ternyata benar. Apa yang dia katakan, semuanya benar. Siapa yang pemula, dan siapa yang berada di alam sukses kecil. Bab 58, memasuki peringkat bumi. Mengumpulkan banyak untuk mengeluarkan sedikit. Ketika Gu Changge selesai menjelaskan wawasannya, Liu Qingqing sepenuhnya yakin.
Jika 9 pedang Ling Feng itu tidak diberikan kepadamu secara pribadi tadi, aku benar-benar mulai curiga bahwa kamu telah mengembangkan kekuatan suci ini selama lebih dari 1 dekade dan telah mencapai alam prestasi hebat. Pada saat ini, Liu Qingqing tidak tahu apakah harus merasa senang atau rendah diri. Dari wawasan yang dibagikan suaminya, dia merasa bahwa jika dia dapat sepenuhnya memperbaiki pendekatannya, dia bahkan mungkin menyentuh ambang pencapaian hebat. Kalau saja itu dari beberapa senior lama di sektenya, itu akan dapat diterima, tetapi suaminya baru berlatih kurang dari 2 jam. Saat ini, dia sangat bersyukur karena telah membuat keputusan yang tepat untuk tidak mengikuti nasihat sekte untuk memutuskan pertunangannya dengan keluarga Gu. Sungguh jenius, dia belum pernah melihat atau mendengar ada orang yang mencapai prestasi ini sebelumnya. Sebulan yang lalu, jika seseorang memanggilnya tidak berguna, Liu Qingqing pasti akan merasa marah. Namun kini, kalau ada orang yang mengatakan kepadanya bahwa suaminya tidak berguna, ia tidak akan marah, sebaliknya, ia akan berpikir orang itu buta. Istri, apa yang sedang kamu pikirkan? Apakah penjelasan saya kurang jelas? Haruskah saya mengulanginya lagi? Menyadari keadaannya yang terganggu, Gu Changge bertanya. 2 jam yang lalu, Liu Qingqing lah yang mengusulkan untuk mengajarinya keterampilan ilahi sebagai persiapan untuk suksesi tuan muda dalam 10 hari. Namun kini, perannya telah terbalik, dengan Gu Changge yang mengajarinya. Kedengarannya luar biasa. Tidak ada apa-apa. Menatap mata yang dalam namun jernih itu, Liu Qingqing memalingkan wajahnya, tidak mampu membalas tatapannya, jantungnya berdebar tak terkendali. Suaminya, meskipun bakatnya jelas, tetap begitu baik padanya. Awalnya dia mengira bahwa melalui kultivasinya yang tekun, dia bisa melindunginya di masa depan, tetapi sekarang tampaknya kemungkinan yang terjadi adalah sebaliknya. Kekuatan ilahi pedang Dao ini cukup mudah untuk ditangani. Tetapi masih terasa ada yang kurang. Istri, apakah kamu memiliki kemampuan ilahi teknik tubuh yang cocok? Jika aku juga bisa mengembangkan teknik gerakan, bukankah itu akan menjamin kemenangan 10 hari dari sekarang, memungkinkan untuk bertarung dan melarikan diri? Gu Changge jelas tidak berencana melewatkan kesempatan ini dan segera mengungkapkan keinginannya untuk mempelajari teknik tubuh kekuatan ilahi lainnya. Meskipun dia sekarang memiliki 3 keterampilan ilahi dari istrinya dan bahkan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang mereka daripada yang dimilikinya. Kalau dia menggunakannya secara gegabah, pasti akan menimbulkan kecurigaan, apalagi menjelaskannya kepada istrinya. Mungkin sebaiknya selesaikan masalah ini hari ini, jadi menggunakan keterampilan ilahi di masa mendatang akan lebih mudah tanpa harus bersembunyi. Saya memilih teknik tubuh kekuatan ilahi dari sekte kami. Namun, itu adalah kekuatan tingkat tinggi, yaitu kekuatan ilahi tingkat bumi. Jika kamu mencoba mengolahnya sekarang di alam pengendali langit, itu mungkin tidak akan efektif. Aku memang membawa gulungan giok itu bersamaku, aku bisa meninggalkannya untukmu dan kau bisa mulai mengolahnya setelah kau berhasil menembus alam laut Qi. Liu Qingqing, mendengar kata-katanya, tidak menaruh curiga apapun. Keterampilan ilahi yang dipertukarkan dari sekte dingin surgawi, kecuali beberapa yang khusus yang tidak boleh diungkapkan, tidak dijaga dengan ketat. Terutama mengingat statusnya yang unik, sekte tersebut tidak akan mempermasalahkan hal-hal ini. Teknik tubuh tingkat bumi kekuatan ilahi itu, bahkan keluarga Gu dapat menghasilkan satu yang kualitasnya sama bagusnya. Mari kita coba dulu, mungkin suamimu juga punya bakat dalam teknik gerakan. Ngomong-ngomong, aku sudah menguasai teknik pengantar 9 pedang Ling Feng, yang seharusnya sudah cukup. Gu Changge terkekeh pelan, mengambil gulungan giok dari istrinya, dan berpura-pura memeriksanya dengan memproyeksikan indera keilahiannya. Seperti biasa, 15 menit kemudian, dia menarik kembali indera keilahiannya. Apakah kamu sudah mengingat semuanya lagi? Liu Qingqing bertanya dengan agak ragu. Ya, tentu saja. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang kulihat. Gu Changge mengangguk lalu menyerahkan gulungan giok itu kembali padanya. Melihatnya siap mencoba, Liu Qingqing juga agak berharap, apakah dia bisa melakukannya lagi. Jelas sekali, bagi Gu Changge, yang hendak menguasai langkah penyembunyian bayangan menuju kesuksesan besar, itu hanya masalah berapa lama dia akan melakukannya. Setelah ekspresi terkejut Liu Qingqing tadi, dia hampir menganggapnya sebagai monster. Dia memutuskan untuk tampil sedikit lebih lama.
2 jam kemudian, ia pertama kali menunjukkan efek pengantar teknik gerakan Earth Rank, Shadow Concealing Step. Liu Qingqing berdiri di sana, benar-benar mati rasa. Suaminya, tepat di depan matanya, berubah dari tidak pernah mengolah kekuatan ilahi teknik tubuh menjadi pengenalan hanya dalam 2 jam. Tingkat pemahaman ini hampir sebanding dengan pencerahan tiba-tiba. Fiuh. Istriku benar, memang, kekuatan ilahi tingkat bumi ini jauh lebih keras daripada 9 pedang Ling Feng. Gu Changge menyeka keringat halus yang hampir tidak ada di dahinya dan berpura-pura kelelahan. Suamiku, tahukah kamu berapa lama waktu yang aku butuhkan di alam laut Qi untuk mencapai tahap pengenalan kekuatan ilahi teknik tubuh ini? Liu Qingqing hampir kehilangan kendali, menghadapi suaminya, dia bahkan mulai merasa rendah diri. Berapa lama? Dengan bakat sang istri, saya kira. Sebelum Gu Changge sempat menyelesaikan ucapannya, dia langsung berkata, 1/2 bulan. 1/2 bulan penuh, mengisi kembali energi spiritual segera setelah terkuras, tanpa istirahat sejenak, mengonsumsi pil puasa saat lapar. Hanya memperkenalkan teknik tubuh tingkat bumi ini saja sudah cukup. Suamiku, apakah kamu yakin kamu tidak menyembunyikan kurangnya kultivasimu selama 18 tahun dengan sengaja? Dengan bakat yang belum pernah terdengar sebelumnya ini, aku benar-benar tidak percaya bahwa suamiku bahkan tidak dapat melangkah ke alam kondensasi Qi dalam 18 tahun. Suara Liu Qingqing agak lemah, di mana gadis kebanggaan surgawi saat ini. Dibandingkan dengan suaminya, dia bahkan merasa bahwa bakatnya sendiri dapat diabaikan sama sekali. Bahkan sekarang, dengan bantuan suaminya lewat ramuan-ramuan, memiliki tubuh roh yang diperoleh dan fondasi Dao murni, serta kembali ke situasi yang sama untuk berkultivasi lagi, dia paling-paling hanya dapat memangkas waktu hingga setengahnya. Seekor monster, batuk, mungkin ini hanya sekadar meletakkan fondasi yang kuat untuk kemajuan yang cepat. Setelah berlatih setengah hari, saya lelah. Saya akan pergi membuat sesuatu untuk dimakan istri saya. Gu Changge melihat kondisinya kurang baik, dan segera tidak berani bertindak berlebihan. Dia hanya bisa menemukan alasan, dan terjun ke dapur untuk mulai mengerjakan sesuatu. Adapun mengapa tidak membiarkan Liu Qingqing memasak. Dengan kondisinya saat ini di alam pengendali langit, perutnya mungkin benar-benar tidak dapat menanganinya dengan baik. Meletakkan fondasi yang kokoh untuk kemajuan pesat. Apakah ada pepatah seperti itu? Tapi suamiku juga belum melangkah ke alam kondensasi Qi, apakah tubuh manusia juga bisa terkumpul? Liu Qingqing bergumam pada dirinya sendiri. Untungnya, ketika Gu Changge selesai menyiapkan makanan dan membawanya ke halaman, dia sudah menyesuaikan pola pikirnya. Semakin kuat suaminya, semakin baik baginya, mengapa khawatir? Kalau dia tidak bisa melampauinya, maka jangan bandingkan lagi pula, akan selalu ada saat di mana dia lebih unggul. Setidaknya wilayah kekuasaannya masih lebih tinggi dari wilayah kekuasaan suaminya sekarang. Saat dia sekali lagi menyantap hidangan yang dibuat suaminya, Liu Qingqing menyipitkan matanya dengan gembira, menyingkirkan semua pikiran itu dari benaknya. Liu Qingqing biasanya makan pil puasa, dan makanan ini sangat membahagiakan. Setelah makan sampai kenyang, dia menatap mata suaminya dengan sungguh-sungguh dan berkata, mereka yang menganggap suamiku tidak berguna, aku khawatir mereka akan ingin mencungkil matanya sendiri setelah mengetahui situasi saat ini. Bab 59 Kesempurnaan di Alam Pengendali Langit, sungguh malang. Pada hari-hari berikutnya, Gu Changge tidak pernah meninggalkan halaman. Namun, dibandingkan dengan malam-malam sebelumnya yang dihabiskan untuk berkultivasi, kini ia memiliki aktivitas baru. Karena kelemahan teknik kultivasinya sendiri, Liu Qingqing yang tidak bisa sekamar dengannya, telah mencoba setiap keterampilan yang dipelajarinya dari buku panduan pernikahan padanya. Besok, suami akan mewarisi posisi tuan muda keluarga Gu. Dengan kekuatan yang dimiliki suami sekarang, pasti tidak akan ada kesalahan. Selama periode ini, Liu Qingqing juga memperoleh pemahaman baru tentang bakat suaminya. Perbandingan benar-benar pencuri kebahagiaan. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa seseorang di alam pengendali langit mampu mengolah ilmu ilahi tingkat gelap tingkat atas hingga ke tingkat kesuksesan kecil dalam waktu kurang dari 10 hari. Melihat suaminya berkultivasi di halaman, semangat kompetitif Liu Qingqing juga bangkit. Selain kegiatan malam hari bersama suaminya, dia menjadi lebih tekun dalam kultivasinya.
Dia tidak bisa membiarkan dirinya tertinggal terlalu jauh oleh suaminya di masa mendatang. Terima hasil kultivasi dari pasangan Tao Anda kemarin. Pada hari ke-9, setelah bangun dari kultivasi, Gu Changge dengan terampil menerima hasil hari sebelumnya. Sensasi yang familiar itu datang dari Laut Qi di dalam dirinya. Kelimpahan energi spiritual lahir dari udara tipis, beredar secara otonom dan menutrisi meridiannya. Dan energi spiritual di meridiannya kini telah mencair hingga 80%. Kerajaannya juga akhirnya menerobos pada saat ini. Saat energi itu dikeluarkan, auranya mencapai tingkat kesempurnaan dari alam pengendali langit. Beberapa hari terakhir ini, istri menghabiskan lebih sedikit waktu untuk berkultivasi. Tampaknya terobosan tersebut agak melambat. Aku bahkan berpikir ada kesempatan untuk mencoba menerobos ke alam Laut Qi. Karena waktu yang dihabiskan untuk kultivasi malam hari telah berkurang, kemajuannya sedikit lebih lambat dari yang diantisipasi. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 112. Pemahaman, 120. Teknik kultivasi, teknik langit mistik pangkat bumi kelas menengah. Alam, kesempurnaan alam pengendali langit, 5/100. Keterampilan ilahi, 9 pedang Ling Feng peringkat kegelapan kelas atas sukses besar, langkah penyembunyian bayangan peringkat bumi kelas rendah sukses kecil, jari dingin surgawi peringkat bumi kelas menengah pemula. Poin atribut, 373. Akan tetapi, meski begitu, ketika dia melihat panel statusnya sendiri saat ini, dia tidak dapat menahan senyum kecil. Seseorang harus selalu merasa puas. Dibandingkan dengan panel sampah sebulan yang lalu, sekarang dia benar-benar layak disebut sebagai talenta nomor 1 di wilayah utara. Besok adalah hari di mana dia akan mewarisi gelar Tuan Muda, dan menurut apa yang dikatakan paman ketiganya, bahkan jika ada yang ingin menantangnya, mereka akan tetap bertarung di alam yang sama. Tetapi bahkan jika mereka yang berada di alam Laut Qi telah mengolah keterampilan ilahi mereka selama lebih dari 10 tahun, mereka kemungkinan masih akan kalah darinya. Bahkan tidak perlu mengungkapkan keterampilan ilahi tingkat sukses besarnya untuk mengatasinya. Apakah suami sudah membuat terobosan? Meskipun Gu Changge memiliki cincin itu untuk menyembunyikan auranya, masih ada kebocoran saat menerobos. Liu Qingqing terbangun dari kultivasinya dan menyadari bahwa apa yang dikatakan suaminya adalah benar, 10 hari sudah cukup baginya untuk menerobos ke tingkat kesempurnaan alam pengendali langit. Semua ini berkat restu istri saya sehingga saya cukup beruntung untuk bisa mencapai terobosan ini. Gu Changge berkomentar dengan santai. Liu Qingqing menganggap komentarnya hanya candaan belaka. Bagaimana dia bisa membantu terobosannya? Saya akan menemui paman ketiga untuk menanyakan rincian tentang besok. Apakah istri saya mau menemani saya? Liu Qingqing menggelengkan kepalanya pelan tanda menolak, merasakan tekanan hebat saat ini. Tidak ingin membuang waktu sedetik pun, ia memilih tinggal di halaman dan meneruskan kultivasinya. Setelah mencari beberapa lama, dia akhirnya menemukan paman ketiganya di aula dewan. Pada saat itu, para tetua keluarga dan diaken semuanya tengah mendiskusikan masalah suksesi Tuan Muda yang akan terjadi pada hari berikutnya. Untuk kedudukan Tuan Muda di keluarga Gu, tidak seperti di sekte-sekte yang memiliki pewaris suci dan orang suci wanita. Dalam sebuah sekte, jika seorang pewaris suci ingin melawan master sekte, itu sama saja dengan bunuh diri. Namun, di keluarga Gu, Tuan Muda adalah pemimpin generasi muda dan masa depan keluarga. Selama dia tidak melakukan apapun yang merugikan kepentingan keluarga Gu, bahkan kepala keluarga tidak akan dapat menentangnya dengan paksa. Untuk menyingkirkan Tuan Muda, dibutuhkan setidaknya 70% persetujuan dari para tetua. Dan ini hampir mustahil, lagi pula, ini semua adalah generasi muda keluarga Gu, yang tega mempersulit keluarga mereka sendiri. Setibanya di aula dewan, Gu Changge dengan hormat melakukan salam ritual. Anda datang tepat waktu. Bagaimana persiapan Anda untuk acara besok untuk Tuan Muda? Gu Zhan melihatnya dan bertanya sambil tersenyum ringan. Seharusnya tidak ada masalah. Gu Changge menjawab dengan santai. Baguslah. Sebenarnya tidak akan banyak orang yang menantangmu. Asalkan kamu bisa membuktikan kekuatanmu, itu sudah cukup. Saya yakin Anda mengerti hal ini. Gu Zhan mengangguk sedikit, melihat sikapnya yang percaya diri, dia merasa cukup lega. Juga, pada hari kamu mewarisi posisi Tuan Muda, kamu mungkin juga harus mengakhiri aliansi pernikahan.
Kami tidak akan membuat keributan besar kali ini, dan keluarga kekaisaran merasakan hal yang sama. Lagi pula, kami baru saja menyelenggarakan pesta pernikahan besar untukmu di Qingzhou. Tidaklah tepat untuk mengadakan pesta lagi dalam waktu setengah bulan. Guzan mengganti topik pembicaraan, menyebutkan masalah putri kecil dari wilayah utara. Changge harus mematuhi peraturan. Gu Changge tentu saja tidak keberatan dengan hal ini. Saat ini, dia baru bertemu dengan putri kecil dari wilayah utara 2 kali. Baik keluarga Gu maupun keluarga kerajaan wilayah utara sama-sama menginginkan keuntungan, dan mentalitasnya sama. Memiliki satu pasangan Taois lagi dengan bakat yang lumayan tidak hanya memungkinkannya memperoleh lebih banyak hasil kultivasi setiap harinya. Terutama karena dia berasal dari keluarga kerajaan domain utara, teknik kekuatan ilahinya pasti luar biasa. Jika dia dapat membaginya dengan dirinya sendiri, itu akan menjadi suatu kemajuan yang signifikan. Awalnya, Guzan dan yang lainnya telah selesai berdiskusi. Setelah memberitahu Gu Changge beberapa detail, semua orang bubar untuk mengurus urusan mereka sendiri. Atas panggilan sang patriark, Gu Changge langsung pergi ke halaman paman tertua dan paman ketiganya bersama mereka. Halamannya sangat mirip dengan halamannya sendiri, begitu semua orang duduk, Gu Changge, sebagai yang lebih muda, dengan terampil membuat teh untuk semua orang. Ngomong-ngomong, ada hal menarik yang perlu disebutkan. Anda tidak akan menduganya, tetapi ketika Anda terpilih sebagai tuan muda, orang-orang dari Sekte Dingin Surgawi mengubah nada mereka sepenuhnya, menunjukkan dukungan penuh mereka. Mereka bahkan mengatakan sesuatu seperti hanya dengan cara inilah kamu layak mendapatkan saintes mereka. Aku masih ingat sikap mereka sebulan yang lalu ketika mereka pertama kali datang ke keluarga Gu kita. Gu Sanfeng menyeruput tehnya dan mendecak lidahnya karena takjub. Itu sifat manusia, Gu Changge tidak terkejut. Dia tidak memiliki permusuhan terhadap orang-orang dari Sekte Dingin Surgawi. Lagi pula, dia pernah dikenal sebagai orang yang tidak berguna dengan reputasi luar, dan mereka memiliki saintes yang sangat dipuja, bagaimana mungkin mereka mau? Kamu cukup berpikiran terbuka tentang hal itu, Gu Sanfeng mengerutkan bibirnya. Ngomong-ngomong, bagaimana kemajuan kultivasimu beberapa hari terakhir ini? Ketika dia berbicara, sesosok tubuh mendorong pintu halaman dan bergegas masuk dengan penuh semangat. Ayah, aku baru saja menerobos ke tahap akhir alam pengendali langit. Gu Changming telah menyendiri dan akhirnya berhasil menerobos kemacetan, mengira dia telah mengejar kecepatan sepupunya. Tepat saat dia masuk, dia melihat sepupunya. Semua keributan ini, kesopanan macam apa ini? Gu Yixiao memarahi dengan wajah tegas. Changming memberi hormat kepada kakek, paman ketiga, dan sepupu. Setelah dimarahi, Gu Changming buru-buru menyapa semua orang yang hadir. Ketika tatapannya akhirnya tertuju pada sepupunya, ada sedikit kegembiraan di matanya. Dia segera berkata, "Sepupu, sekarang kita berada di alam yang sama, aku ingin menantangmu besok." Sebenarnya tidak sama persis, sayangnya, aku baru saja menerobos ke kesempurnaan alam pengendali langit pagi ini. Gu Changge menggaruk kepalanya, agak takut mengguncang hati tahu sepupunya, tetapi tetap mengatakan kebenaran. Kesempurnaan. Gu Changming sedikit tertegun, tetapi tetap berkata dengan keras kepala, "Meski begitu, aku ingin menantangmu, sepupu. Aku telah menguasai 2 keterampilan ilahi tingkat rendah kelas ke-8, jadi aku memiliki peluang bagus untuk menang di alam kecil. Itu mungkin juga tidak seberuntung itu." Gu Changge menggerakkan sudut mulutnya, dia benar-benar tidak ingin menghancurkan semangat sepupunya, tetapi, kekuatannya tidak memungkinkan hal itu. Bab 60 Anak ini benar-benar monster. Mengapa kamu berkata seperti itu, sepupu? Gu Changming tertegun sejenak. Terobosan sepupunya di ranah itu begitu cepat, yang sulit dipahami, tetapi dia dengan berat hati menerimanya. Akan tetapi, menguasai keterampilan ilahi seharusnya membutuhkan pemahaman dan latihan jangka panjang. Bahkan dia sendiri pernah bertarung melawan binatang iblis dengan tingkatan yang sama di perbatasan Qingzhou, ditemani oleh ayahnya, mendapatkan wawasan dari situasi hidup dan mati untuk sekadar mendapatkan pengenalan terhadap keterampilan ilahi tingkat gelap. Sungguh luar biasa bahwa sepupunya, tidak peduli seberapa berbakatnya, juga dapat membuat kemajuan pesat dalam keterampilan ilahi. Tapi jelas, kerja keras tidak sebanding dengan pamer. Kebetulan, aku juga telah mengembangkan 2 keterampilan ilahi dalam beberapa hari terakhir.
Kekuatan ilahi pedang dao kelas atas kegelapan pada keberhasilan kecil, kekuatan ilahi teknik tubuh rendah kelas bumi pada pengenalan. Gu Changge berencana untuk mengungkapkan kemampuan ini besok dan melihat tidak perlu menyembunyikannya dari sepupunya. Keberhasilan kecil, apakah kamu bercanda, nak? Dan pada saat yang sama, kamu telah mengembangkan teknik tubuh tingkat bumi kekuatan ilahi. Berbohong tanpa berpikir panjang, mukamu memang tebal. Saat Gu Changming berdiri kaku di sana, Gu Sanfeng tak dapat menahan diri untuk mengungkapnya. Apakah Gu Changming tidak tahu? Dia tidak tahu, ilmu pedang dao itu diajarkan kepadanya oleh Nona Liu kurang dari 10 hari yang lalu. Benarkah dia bertingkah seolah-olah dia reinkarnasi dari seorang pedang abadi, yang mencapai ilmu pedang tingkat kegelapan tertinggi dalam waktu kurang dari 10 hari? Aku sangat takut, Gu Changming segera menyadarinya setelah mendengar ini. Jadi itu tidak benar, tetapi hari-hari ini, ia sudah terbiasa dikejutkan oleh berbagai penampilan sepupunya sehingga reaksi pertamanya adalah percaya. Tetapi kata-kata pamannya mengingatkannya, itu tidak mungkin. Memang, karena paman sudah membongkar kebusukanku, lebih baik aku mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, ilmu pedang dao ilahi itu telah mencapai sukses besar, dan kekuatan ilahi teknik tubuh juga telah mencapai sukses kecil. Gu Changge melanjutkan tanpa daya. Baiklah, baiklah, menurut ayahmu, kamu mungkin seharusnya sudah mencapai kesempurnaan sekarang. Berbicara tentang kesuksesan besar, ayah baru saja menyelesaikan satu keterampilan ilahi tingkat atas. Gu Sanfeng memutar matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Akan tetapi, baru saja dia selesai bicara, dia merasakan tatapan lelaki tua itu dan langsung menggigil. Kamu adalah ayahnya, kamu adalah ayahnya. Dia segera tersenyum meminta maaf, sambil melambaikan tangannya. Gu Kuang juga penasaran seberapa baik cucunya mengembangkan keterampilan ilahi. Jika kemajuannya sekarang buruk, dia berencana untuk berusaha sekuat tenaga besok untuk mengamankan posisi tuan muda untuknya. Changge, mengapa tidak menunjukkan kepada orang tua itu kemajuan yang telah kamu buat akhir-akhir ini? Biarkan orang tua itu memberimu beberapa tips, sehingga kamu memiliki ide yang lebih baik untuk esok hari. Gu Yixiao tampaknya dapat memahami pikiran lelaki tua itu dan berbicara setelah berpikir sejenak. Baiklah kalau begitu. Gu Changge tidak keberatan dan segera melangkah ke tanah terbuka di luar paviliun. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan pedang terbang dari cincin luar angkasa dan kemudian mengayunkannya dengan santai. Di bawah peningkatan niat pedang dan teknik pedang Ling Feng, kilatan dingin ki pedang melesat lurus ke arah langit. Kelopak mata Gu Kuang berkedut sedikit, dan dia tak dapat menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Senyum di wajah Gu Yixiao dan Gu Sanfeng juga membeku. Dan Gu Changming, setelah melihat tebasan pedang ki ke langit, benar-benar menjatuhkan diri ke tanah dan menatap sepupunya seolah-olah dia sedang melihat binatang iblis. Apakah saya perlu menunjukkan lebih lanjut? Melihat reaksi semua orang, Gu Changge merasa semakin tidak berdaya. Dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Dia bahkan tidak berani menunjukkan pengaruh dari alam prestasi besar, hanya dengan santai melepaskan pedang yang dipenuhi dengan teknik pedang Ling Feng dari alam sukses kecil. Terjadi keheningan panjang. Akhirnya, si tetuala yang pertama kali tersadar, tak dapat menahan diri untuk berkata, "Kau sudah menguasai niat pedang." "Beruntungnya aku berhasil menangkapnya," jawab Gu Changge sambil mengangguk pelan. Kemudian dia melihat ke arah sepupunya yang sedang duduk di tanah, menatapnya dengan linglung, dan mengusulkan, "Kenapa tidak, bertanding hari ini untuk menghindari keramaian besok?" Teringat betapa sepupunya ingin menantangnya, Gu Changge tidak keberatan memenuhi keinginan tersebut dan lebih dari bersedia menyelamatkan mukanya agar dia tidak merasa malu besok. "Tidak ada gunanya, aku tidak ingin bermain lagi. Saya akan kembali berkultivasi. Kalian ngobrol saja. Saya permisi dulu." Gu Changming tersadar, melirik pedang terbang tingkat gelap kelas atas di tangan sepupunya, dan matanya berkedut hebat. Serangan tadi, kalau diarahkan kepadanya, hanya ki pedang saja mungkin tak akan mampu ia tangkal, dan kemungkinan besar akan terluka parah. Kalau diserang dengan pedang terbang, ia pasti akan kalah telak meski telah mengerahkan seluruh tenaganya. Bagaimana dia masih bisa bersaing? Maju cepat dalam ranah itu bagus. Pedang terbang tingkat gelap kelas atas, hadiah pernikahan, dia pun menerimanya. Baiklah, meskipun itu adalah bakat luar biasa yang sesungguhnya,
di bawah bimbingan kakak iparnya, menguasai ilmu pedang hingga sukses kecil dalam 10 hari, dia mengatupkan giginya dan bertahan. Bisakah seseorang menjelaskan bagaimana dia menguasai pedang Inten dalam waktu kurang dari 10 hari? Benda itu bukan sekedar keterampilan ilahi. Di antara generasi muda keluarga Gu, bahkan mereka yang berada di alam laut Qi belum menguasai niat pedang. Bahkan, ayahnya, Gu Yixiao, dan paman ketiganya belum mencapai alam itu. Tanpa menunggu orang lain bicara, Gu Changming, dengan kepala tertunduk bagaikan ayam jantan yang kalah, melarikan diri dari halaman seolah-olah sedang melarikan diri. Kegembiraannya saat memasuki pintu tidak terlihat lagi. Lagi pula, itu hanyalah terobosan ke tahap akhir alam pengendali langit, dibandingkan dengan sepupunya, dia bahkan tidak tahu apa yang membuatnya senang. Sejujurnya, saya juga ingin kembali dan berkultivasi. Setelah terdiam sejenak, Gu Sanfeng menghela napas panjang sebelum berbicara. Beberapa saat yang lalu, dia merasa simpati pada anak muda Gu Changming, tetapi sekarang dia agak mengasihani dirinya sendiri. Melihat bakat yang ditunjukkan cucu keponakannya saat ini, dia tidak ragu bahwa dalam beberapa tahun dia benar-benar akan tertinggal. Batuk. Sesungguhnya, murid lebih unggul dari gurunya. Dulu, saat kakak keduaku menguasai Sword Inten di Rich Profound Realm, dia sudah disebut sebagai seorang jenius Sword Dao. Sekarang tampaknya bakat Changge bahkan lebih besar. Gu Yixiao masih agak tenang, tetapi masih dipenuhi emosi. Sepertinya aku, orang tua, tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah hari esok. Kelopak mata Gu Kuang sedikit berkedut. Sebelumnya, bahkan dia tidak mempercayai kata-kata cucunya. Tetapi sekarang, kalau dipikir-pikir, apakah saya yang bodoh? Meskipun dia hanya menunjukkan kekuatan ilahi teknik pedang dari alam sukses kecil, tak seorang pun akan meragukan kebenaran pengenalan teknik tubuhnya. Teknik tubuh kekuatan ilahi tingkat bumi yang rendah itu, meskipun sulit bagi mereka yang berada di alam pengendali langit, mungkinkah itu lebih sulit daripada menguasai niat pedang? Saat ini, dia bahkan tidak berani membayangkan jika cucunya tidak kehilangan 18 tahun kultivasi, dengan bakatnya, di tingkat pencapaian manakah dia sekarang? Mungkin, inilah yang mereka maksud dengan akumulasi perlahan-lahan dan kemajuan pesat. Melihat ketiga orang itu menatapnya seolah dia monster, Gu Changge sekali lagi mengeluarkan alasan lemahnya. Namun, yang jelas, tidak seorang pun peduli betapa lemahnya alasannya, semakin baik bakatnya, semakin bahagia semua orang untuknya. Setidaknya sekarang mereka tidak khawatir lagi tentang masalah besok, yaitu memilih tuan muda. Hanya karena dia telah menguasai kekuatan ilahi sukses kecil dan menguasai niat pedang dalam 10 hari, tak seorang pun dapat membantahnya, jika dia tidak dapat dipilih sebagai tuan muda, siapa lagi di keluarga Gu yang dapat terpilih. Setelah menjelaskan secara singkat beberapa hal tentang besok, Gu Kuang membiarkan mereka bubar. Ketika dia ditinggal sendirian, meskipun dia merasa senang untuk cucunya di dalam hatinya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, sepertinya situasi dengan leluhur tidak optimis, apakah sudah menjadi begitu mendesak. Mengenai seberapa cepat keadaan cucunya membaik, dia hanya bisa berpikir bahwa situasi dengan leluhur telah memburuk. Adapun saat ini, di gunung belakang, ketiga leluhur keluarga Gu itu tidak tahu bahwa di dalam hati orang lain, sepertinya waktu mereka hampir habis. Beban-beban ini, mereka tidak pernah berpikir untuk menanggungnya, dan Gu Changge tidak pernah meminta mereka untuk melakukannya, tetapi entah bagaimana, Gu Kuang dan Gu Zan, bersama dengan yang lainnya, telah memutuskan. Bagaimana ini bisa masuk akal?